Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, apakah sudah tahu para anggota DPR RI itu mereka adalah para pemilik negara ini juga, sama seperti kita. Jika diibaratkan kesebelasan sepak bola, maka para anggota DPR itu kita posisikan sebagai pembela atau pengacara kita. Sekaligus kita posisikan sebagai benteng pertahanan atas semua kepentingan-kepentingan kita dari serangan pihak lawan, yaitu para pengurus negara. Tugas mereka adalah melawan setiap serangan-serangan lawan, yaitu para pengurus negara. Serangan-serangan itu berupa kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, keputusan, perundang-undangan, dan seterusnya yang tidak sesuai dengan kepentingan para pemilik negara ini. Dengan kata lain, tugas mereka, para anggota DPR itu adalah menolak semua kebijakan, peraturan, keputusan, perundang-undangan, dan seterusnya yang merugikan para pemilik negara ini. Tugas mereka, para anggota DPR RI itu, adalah suatu yang heroik dan sangat mulia. Barangkali karena hal ini, makanya mereka mau bertugas sebagai seorang pembela kita, pembela para pemilik negara ini. Padahal mereka adalah para pemilik negara ini juga. Sebagai pemilik dari negara ini, sudah pasti mereka, para anggota DPR RI itu, tahu bahwa kekayaan negara Indonesia sangat besar. Jika Indonesia dianalogikan sebagai suatu perusahaan, maka perusahaan ini lebih besar dari perusahaan dagang milik Belanda zaman dulu, yaitu VOC. Dan mereka pada punya satu saham. Berapa nilai satu saham? Tinggal dikalikan saja 0,00001 dikali jumlah semua kekayaan negara Indonesia. Dan para anggota DPR itu juga tahu bahwa kekayaan negara Indonesia atau kekayaan mereka dan juga kekayaan kita, para pemilik negara ini, itu dikelola oleh para pengurus negara, dan yang membagi-bagikan kekayaan itu para pengurus negara juga. Dan cara membagi-bagikan kekayaan negara Indonesia adalah melalui suatu kebijakan, peraturan, keputusan, perundang-undangan, dan seterusnya. Dan para pemilik negara ini menikmati dan atau mengambil kekayaannya menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
sebagai pemilik negara ini. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu sudah tertulis di Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, tugas para anggota DPR adalah suatu yang heroik dan sangat mulia, ya kan? Kenapa tugasnya para anggota DPR adalah suatu yang heroik? Karena para anggota DPR itu adalah karena para anggota DPR itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa para pengurus negara itu setiap membagi-bagikan kekayaan negara Indonesia lewat APBN sering menjadi kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Sangat memilukan. Disinilah letak tugas para anggota DPR itu menjadi suatu yang heroik dan sangat mulia. Sebagai pembela, mereka menjaga dan melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pemilik negara ini, serta melawan serangan-serangan dari para pengurus negara. Serangan-serangan dari para pengurus negara itu berupa kebijakan-kebijakan, peraturan, keputusan, perundang-undangan, dan seterusnya. Semua bentuk serangan itu yang merugikan untuk para pemilik negara ini dilawan, kemudian ditolak oleh para pembela kita ini. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kinerja atau tugas-tugas yang dijalankan para anggota DPR itu tidak sesuai dengan harapan para pemilik negara ini. Kenapa? Apa sebabnya? Fakta dan bukti kinerja para anggota DPR itu tidak sesuai dengan harapan para pemilik negara ini adalah hampir setiap serangan dari para pengurus negara yang berupa kebijakan, perundang-undangan, dan seterusnya itu, mereka, para anggota DPR kita, para pembela kita, selalu kalah. Dan kekalahannya itu tanpa perlawanan sama sekali. Jika ada draw atau seri, maka draw atau seri itu hanyalah suatu jeda, hanyalah suatu penundaan saja sebelum menerima kekalahan. Jika mereka, para anggota DPR itu selalu menang melawan serangan-serangan dari para pengurus negara, maka situasi dan kondisi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara tentu saja tidak akan seperti ini. Dan sistem berbangsa dan bernegara kita yang sedang kita jalani ini tidak akan menjadi kadaluarsa, tidak menjadi basi, karena kemenangan para anggota DPR jika selalu menang. Kemudian perilaku dan perbuatan para anggota DPR itu sudah tidak sesuai lagi dengan harapan para pemilik negara ini. Hal ini terbukti dengan terjadinya kerusuhan di gedung DPR beberapa waktu lalu. Dilanjutkan kemudian penjarahan harta benda anggota DPR
yang dilakukan oleh para pemilik negara ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sebabnya para anggota DPR itu selalu kalah setiap ada serangan dari para pengurus negara? Dan apa yang menyebabkan perilaku dan perbuatan anggota DPR seperti itu? Saudara-saudara, para pemilik negara ini, perilaku dan perbuatan para anggota DPR seperti itu bukanlah berasal dari dalam diri mereka sendiri. Perilaku dan perbuatan mereka seperti itu karena mereka itu pada patuh dan taat sama aturan main atau aturan sistem berbangsa dan bernegara yang sedang berlaku saat ini. Jika mereka pada tidak patuh dan pada tidak taat, maka mereka akan dikeluarkan dari sistem. Jadi, ketika mereka mencalonkan diri menjadi anggota DPR, maka mereka harus taat atau patuh sama aturan main atau sistem yang berlaku. Aturan main itu antara lain menyiapkan modal sendiri atau mencari sponsor dan seterusnya. Ketika mereka sudah menjadi anggota DPR, maka mereka akan selalu kalah terhadap serangan-serangan dari para pengurus negara. Kenapa? Karena modal yang sudah mereka keluarkan banyak. Maka modal itu harus kembali. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, jadi bisakah para anggota DPR itu kita salahkan? Tidak bisa, bukan? Kenapa? Karena perilaku dan perbuatan mereka itu bukan dari dalam diri mereka sendiri. Analoginya, mereka itu seperti zombie. Lihat dalam film-film, zombie perilaku dan perbuatannya bukan dari dalam jiwa mereka, bukan? Mereka terkena virus, kemudian berperilaku seragam. Jika ada yang tidak seragam, maka akan digigit oleh zombie yang lain, kawannya, sehingga menular menjadi zombie. Saudara, para pemilik negara ini, nama saya Yan Inar Soyo Adi, panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.